It says here that Jesus said, I did not come with peace, I came with a sword. And it's time to sell your coat and buy a sword. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kebanyakan dari mualaf, kalau nggak bodoh, dia nggak mau tahu, nggak mau belajar, dan dia ini pura-pura pintar. Salah satunya adalah seorang mualaf dari luar negeri ini. Nggak tahu dia dari mana, dari Amerika mungkin, yang bernama Yusuf Estes. Katanya sih dia ini mantan pastor. Dan ini termasuk salah satu mualaf kebanggaan Indonesia juga. Jadi banyak pemujanya di Indonesia. Nah, dia dalam debatnya itu ketika ditanya seorang Kristen mengatakan bahwa Islam itu tidak pernah disebarkan dengan peperangan. Berbeda dengan Kristen. Apa yang dia katakan? Lebih lengkapnya mari kita melihat video berikut ini. And then another subject saying Islam spread by the sword. Islam spread by the sword. I heard so many preachers telling me, get away from these Muslims. Islam spread by the sword. 604 pages, 114 chapters, 6,666 verses. Depending on how you count them up, guess what? And many words in Arabic for sword. Saif, Muhammad, Hussam, I think 16 words for sword. Guess how many times I found any of those words in the Arabic? 0. Not once. In the Bible, just the word sword. Over 200 times. Oops. Wait. You asked me, I'm just telling you. So when I take my Bible to the preacher and I said, excuse me, it says here that Jesus said, I did not come with peace, I came with a sword. And it's time to sell your coat and buy a sword. Tuh kan, mualaf ini tentu dia ini kalau nggak pura-pura nggak tahu, ya dia memang tidak mau belajar tentang sejarah Islam. Dia tidak pernah membaca buku ini, Kitab Al-Maghazi Muhammad. Jadi ini besar sekali. Penulisnya adalah Al-Waqidi, pakar sejarah Islam klasik. Catatannya adalah pakar sejarah Islam klasik. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli buku ini, silahkan beli di toko-toko buku Islam. Jadi karena ini buku Islam bukan buku Kristen, pasti ada buku ini. Nah, buku ini mencatat tentang sejarah peperangan Muhammad selama dia mendakwahkan Islam. Ya, saya akan membacakan beberapa saja ya, tidak semuanya, karena memang terlalu banyak. Halaman 725. Rasulullah memerintahkan para pengikutnya untuk bertempur. Beliau membariskan mereka dan memberikan bendera pada Sa'ad bin Ubadah, panji-panji kepada Hubaib bin Munstir, dan panji-panji lain pada Sahal bin Hunayf, serta satu lagi kepada Abbad bin Bisir. Kemudian Rasulullah mengajak orang Yahudi memeluk Islam. Ia memberitahu bahwa jika mereka berpindah, mereka akan mendapatkan harta dan nyawa mereka selamat. Dan Allah akan mengurus mereka sesuai dengan perilaku mereka. Seorang dari mereka menantang duel dan Zubair bin Awam menerimanya dan membunuhnya. Lalu orang lain menantang dan Zubair menerima dan membunuhnya juga. Tantangan lain datang yang dijawab oleh Ali yang membunuhnya. Kemudian ada tantangan lagi yang dijawab oleh Abu Dujana dan ia pergi membunuhnya. Sampai pasukan Rasulullah membunuh 11 orang dari mereka. Kapanpun seorang pria terbunuh, beliau mengundang mereka yang tersisa untuk memeluk Islam. Salat pun dilaksanakan ketika itu. Rasulullah melakukan salat bersama pengikutnya. Kemudian ia kembali dan mengajak mereka mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi dalam bagian ini orang-orang Yahudi dipaksa untuk memeluk Islam. Kalau mereka memeluk Islam, mereka akan selamat baik nyawa dan hartanya. Tapi kalau enggak, ya dibunuh.
Kalau enggak, nanti di bagian lain mereka harus membayar jizyah atau upeti atau pajak. Yang lainnya di halaman 776. Dimulai dari 775. Syuaib bin Ubadah membacakan larik-larik tersebut kepadaku. Ibnu Abi Sabra menceritakan kepadaku dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, dari Rafi bin Ishaq, dari Said bin Argam, bahwa Rasulullah berkata, aku perintahkan kepada kalian untuk menakuti Allah dan untuk kaum muslim yang turut bersama kalian kebaikan. Dalam riwayat lain beliau berkata, berjuanglah dengan nama Allah serta di jalan Allah, dan perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Jangan berkhianat atau bertindak keterlaluan atau menyakiti anak-anak. Jika kalian bertemu dengan musuh dari kaum musyrik, tanyakan kepada mereka salah satu dari 3 pertanyaan. Apapun jawaban yang mereka berikan, terimalah dan jangan sakiti mereka. Ajak mereka untuk memasuki Islam. Apabila mereka bersedia, terima mereka dan jangan sakiti mereka. Setelah itu, ajak mereka untuk berhijrah dari rumah mereka ke tanah milik mereka yang berpindah. Apabila mereka setuju, katakanlah bahwa mereka berhak atas hal yang sama dengan orang yang berpindah sebelum mereka. Dan apa yang berlaku atas pendahulu mereka, berlaku juga atas mereka. Namun, apabila mereka memilih Islam dan lebih suka tinggal di rumah mereka, katakanlah bahwa mereka akan menjadi bagaikan kaum Badui dan kaum Muslim. Penilaian Allah akan datang atas mereka, dan mereka tidak akan diperkenankan menerima fa'i atau bagian dari apapun, kecuali jika mereka ikut berperang bersama kaum Muslim. Jika mereka tetap menolak, tawarkan mereka untuk membayar pajak jizyah. Dan apabila mereka setuju untuk membayarnya, terimalah mereka dan jangan menyerang mereka. Apabila mereka masih menolak, mintalah pertolongan Allah dan perangi mereka. Saat kalian mengepung benteng mereka atau kota mereka, dan mereka ingin kalian meminta pertimbangan dari Allah, janganlah kalian memohon kepada Allah, tetapi tetapkanlah keputusan kalian sendiri atas mereka. Jadi dalam bagian ini ada 3 pertanyaan. Mau memeluk Islam, maka mereka bebas. Atau kalau nggak mau memeluk Islam, mereka tetap di sana tapi membayar jizyah. Atau yang ketiga, kalau menolak kedua-duanya, mereka akan diperangi. Dan kalau diperangi, berarti mati. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita peperangan dalam buku ini yang sudah saya tandai ya. Kemudian ini di halaman 801. Ini yang terakhir lah ya. Nanti terlalu panjang saya membacakan banyak dari isi buku ini. Ibnu Abi Sabra menceritakan kepadaku dari Ishaq bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Hadrat, dari ayahnya yang mengatakan, kami menangkap 4 orang wanita dalam ekspedisi tersebut. Di antara mereka adalah seorang gadis muda yang wajahnya laksana seekor rusa, sosok luar biasa yang menampilkan kemudaan dan kejelitaan, serta anak-anak lelaki dan perempuan. Mereka membagi-bagi tawanan dan perempuan muda cantik itu menjadi milik Abu Qatada. Jadi di sini tadi itu dijelaskan bahwa dalam peperangan itu mereka menawan perempuan-perempuan dan anak-anak untuk dijadikan budak. Mahmiyah bin Ja'as Subaidi datang dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Qatada telah mengambil seorang perempuan cantik, tetapi kau telah menjanjikan kepadaku seorang perempuan dari fa'i pertama yang diberikan Allah kepadamu. Ia mengatakan, Rasulullah meminta Abu Qatada menghadap beliau dan berkata, gadis mana yang menjadi bagianmu? Abu Qatada menjawab, seorang gadis dari tawanan yang tercantik dari mereka. Aku mengambilnya setelah aku menyisihkan bagian yang 1/5. Beliau berujar, berikan dia kepadaku. Abu Qatada berkata, baik ya Rasulullah. Rasulullah mengambilnya dan memberikannya kepada Mahmiyah bin Jas As-Subaidi. Jadi perempuan-perempuan tawanan itu juga dibagi-bagi ya, menjadi budak bagi mereka. Dan budak-budak itu juga dihalalkan. Cukup sekian saja, nggak usah banyak-banyak ya, kalau terlalu banyak nanti nggak selesai-selesai. Jadi ternyata Yusuf Estes ini nggak pernah belajar yang demikian-demikian ini ya, mengenai sejarah Islam, bahwa ada banyak sekali peperangan yang dilakukan ketika mereka mensyiarkan Islam. Pilihannya 3. Kamu menerima, kalau kamu menerima, kamu dilindungi, nyawamu aman, hartamu aman,
menolak atau membayar pajak, jizyah. Ketiga, kamu menolak dua-duanya atau diperangi dan kamu mati. Jadi pilihannya yang mana? Kamu memeluk Islam, selamat, membayar pajak, atau mati. Bagaimana Yusuf Estes dan mualaf-mualaf yang lain yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah berperang? Nah, yang kedua, dia katakan tadi itu berbeda dengan Yesus. Yesus menyuruh muridnya untuk menjual jubahnya dan membeli pedang. Tandanya apa? Siap berperang, katanya. Oke lah, kita melihat kepada Lukas 22 ayat 36 yang dikutip oleh Yusuf Estes ini tadi ya. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebenarnya konteks ini tidak sedang menyuruh murid-murid. Jadi Yesus tidak sedang menyuruh murid-murid membeli pedang secara harfiah. Harus dilihat secara menyeluruh semua yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli pedang dan berperang, itu berarti Yesus tidak konsisten dengan yang diajarkan, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dan juga termasuk musuh-musuhnya. Nah, mari kita melihat ayat yang di atasnya supaya kita mengerti, dan kemudian ayat sesudahnya. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus dipahami ya. Saya selalu mengatakan bahwa Alkitab itu ada yang berisi tentang sejarah, kemudian nubuatan, puisi, perumpamaan. Jadi ini termasuk kiasan. Sebelumnya berkata demikian. Ayat 35, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Nah, Yesus sebelum ayat yang tadi itu bertanya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Nah, dulu ketika Yesus masih ada, ya, Yesus mengutus mereka tanpa membawa bekal, mereka tidak kekurangan apa-apa. Itu dijawab muridnya di ayat 36. Suatu pun tidak, kata mereka. Berarti mereka tercukupkan. Mereka bisa makan dari belas kasihan orang-orang yang menerima mereka. Namun sekarang ini Yesus berkata kepada mereka, keadaannya telah berubah. Jadi siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Jadi sekarang berbeda. Dulu nggak usah bawa apa-apa, kata Yesus. Sekarang Yesus berkata, sekarang kondisinya berbeda. Yang bawa pundi-pundi, yang punya pundi-pundi, yang punya bekal, silahkan dibawa. Dan kalau nggak punya, jualah jubahmu dan belilah pedang. Ini adalah kalimat kiasan dari Yesus untuk murid-muridnya. Bukan perintah secara harafiah untuk kamu harus membeli pedang. Tidak, ini adalah kata peringatan kepada para murid bahwa murid harus bersiap siaga, menjaga diri, mempertahankan diri mereka. Ya masa iya ya, kalau mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka tidak melawan. Bukan berarti melawannya dengan pedang loh ya. Tidak. Karena setelah ayat ini, Yesus pun tidak membenarkan ketika muridnya memotong telinga prajurit-prajurit itu. Dan kemudian yang selanjutnya ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Kata sudah cukup ini banyak sekali disalahpahami oleh orang ya. Dipikirnya Yesus setuju ketika muridnya mengatakan, Tuhan, ini ada 2 pedang. Kata Yesus, sudah cukup. Bukan berarti sudah cukup. Kalau dibandingkan dengan jumlah murid Yesus, tentu 2 pedang tidak akan cukup
untuk membela diri. Maksud Yesus berkata sudah cukup itu. Sudah cukup, nggak usah membahas ini lagi. Kamu nggak ngerti apa yang aku katakan. Itu maksudnya sudah cukup, bukan sudah cukup ada 2 pedang. Melainkan Yesus bilang gini, kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa sederhananya gini, sudah cukup. Kamu nggak ngerti apa yang aku sampaikan. Bukan berarti sudah cukup 2 pedang. Bukan. Jadi ini kesalahpahamannya ya. Nah, kemudian mari kita melihat di dalam Matius 26 ayat 52. Matius 26 ayat 52 yang berkata demikian. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus tidak membenarkan penggunaan pedang untuk melukai orang lain. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yusuf Estes itu tidak benar. Dia tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Ini adalah bukti bahwa dia bukan mantan pastor. Dia adalah seorang pembohong. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk berperang. Untuk melukai orang lain saja tidak boleh. Semuanya tadi itu dikatakan sebagai kiasan untuk mempertahankan diri. Karena Yesus terhitung sebagai seorang pemberontak. Makanya orang-orang yang mengikuti percaya kepada dia akan diperlakukan hal yang sama. Dia akan dikejar-kejar, dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan diadili. Demikian dari saya, semoga ini mencerahkan kita. Maaf agak panjang. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.